Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novaldi Ramadhani Herda dengan NIM 2105180. Di sini saya akan menjelaskan sidang perkara nomor 1940533 PHPU DPRD 17/2019. Tugas ini saya buat untuk memenuhi UAS mata kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi kelas 4A. Dimulai dengan perihal perselisihan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2019 Provinsi Papua. Pihak-pihak dalam perkara dengan pemohon yaitu Partai Nasdem, kuasa hukum pemohon Ridwan Saidi Tarigan dan Parulian Siregar. Ahli dari pemohon Nur Hidayat Sandini. Susunan persidangan: Aswanto sebagai Hakim Ketua, Saldi Isra sebagai Hakim Anggota, dan Manahan MP Sitompul sebagai Hakim Anggota. Sidang perkara. Dalam awal sidang, Hakim Ketua mempersilahkan Hakim Anggota untuk membantu pemeriksaan ahli. Dimulai dari ahli dari pemohon perkara Nur Hidayat Sandini. Beliau menjelaskan ada 3 pembahasan. Yang pertama adalah konsep keadilan pemilu, yang kedua pokok perkaranya, dan yang ketiga adalah kesimpulan. Ahli dari pemohon menjelaskan tentang sistem keadilan pemilu sudah sangat mapan dan pemohon mengira sudah berjalan, dan hari ini adalah sistem penyelenggara pemilu yang sudah sangat settled dan termasuk dalam hal penataan kelembagaan dan pelembagaan yang terkait dengan demokrasi elektoral, lebih khusus adalah electoral justice system. Sistem keadilan pemilu karena ini adalah merupakan kunci dalam menegakkan hukum dan menjamin penerapan prinsip demokrasi melalui pemilu yang free dan fair election. Dalam perkara ini, ahli pemohon mengungkap rapat pleno di KPU Provinsi Papua bahwa dalam rekapitulasi dijalankan secara tidak tepat, seperti yang digambarkan oleh ahli tersebut, Partai Nasdem dan Partai Demokrat. Selisih masing-masing adalah 21.869 minus dan plusnya di Partai Demokrat sebanyak 9.790. Setelah itu KPU memberikan rekomendasi, tetapi rekomendasi tersebut bukan menyelesaikan masalah dan menyebabkan masalah baru. KPU menyelesaikan masalah tersebut dengan ketentuan pasal 403 maupun peraturan KPU nomor 4 pasal 67, yaitu dengan mengecek perolehan suara formulir rekapitulasi, hasil perhitungan perolehan suara formulir MUDDB, DPRD Kabupaten, dan seterusnya. Setelah mendengarkan keterangan ahli, dilanjutkan memeriksa saksi. Pemeriksaan dimulai dari saksi dari pemohon Yuliana Y.A. Jamian. Saksi merupakan mandat saksi Partai Nasdem tingkat DPRD Kabupaten Yapen. Saksi hanya menjelaskan hasil perhitungan suara antara Partai Nasdem dan Partai Demokrat. Dilanjutkan saksi kedua yaitu Alexander Sukan, saksi mandat Partai PDIP di Kota Nabire. Saksi menjelaskan adanya komplain atas hasil rapat pleno yang akhirnya pleno pembacaan hasil rekapitulasi ditunda dikarenakan terjadi kisruh. Dalam komplain tersebut kemudian adanya rekomendasi untuk merekap ulang suara. Lalu Bawaslu melakukan pemeriksaan dan melakukan rapat untuk menyelesaikan permasalahan. Bawaslu merekom untuk rekap ulang berdasarkan DA di beberapa daerah Papua. Ketua memverifikasi untuk termohon memasukkan bukti T001 untuk Papua 2, kemudian T001 Jayapura 2 dengan T006 Jayapura 2, kemudian T001 Jayapura 3 sampai dengan T006 Jayapura 3, kemudian T001 Nabire 1 sampai dengan T003 Nabire 1. Kemudian untuk Bawaslu memasukkan bukti tambahan PK3424 untuk Provinsi Papua, kemudian PK3411 sampai dengan PK34144 Kabupaten Jayapura, kemudian PK3421 sampai dengan PK3423 untuk Kabupaten Nabire, kemudian PK3431 sampai dengan PK3432 Kabupaten Yapen. Kemudian pihak terkait juga memasukkan bukti tambahan PT9 sampai dengan PT11, kemudian PT13 sampai dengan PT1430, dan ditambah lagi dengan PT 151 dan PT 152.
Ketua memberitahukan kepada para pihak yang hadir untuk menunggu sidang berikutnya, yaitu pengucapan putusan, dan diberitahukan dengan surat panggilan resmi oleh mahkamah. Sidang ditutup oleh ketua. Lalu putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait dalam pokok permohonan. Pertama, menyatakan pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Dapil Jayapura 1, DPRD Kabupaten Jayapura 2, dan DPRD Kabupaten Dapil Jayapura 3 tidak dapat diterima. Yang kedua, menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya. Sekian presentasi saya, terima kasih. Maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.